Rahmanirrahim. Mana? Al-hadisus salisu utawi hadis bin Umar bin sapa Abdurrahman sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Dalam hadis periwayatan hadis itu ada istilah al-abdillah. Pemerintahan disebut dengan Bani Abbasiyah. Itu usianya Bani Abbasiyah itu pemerintahnya sampai 500 tahun lebih. Kalau Bani Umayyah itu hanya 90 tahun. Ada ahli sejarah mengatakan mengapa sampai bisa bertahan lama, karena Sayyidina Abbas, ya, pamanipun Gusti Kanjeng Nabi itu terkenal seorang yang sakhi, orang yang lumanya luar biasa. Ya, maka putranya 4 yang jadi gubernur. Ya, gubernur waktu itu berarti orangnya paling ahli ibadah, paling alim, paling zuhud, ya, karena dia juga merangkap sebagai hakim. Ya, mudah-mudahan gubernur-gubernur sekarang juga seperti itu, ya. Amin. Dia sangat amanah, sangat zuhud, sangat terpercaya, gitu ya. Ya. Abdullah bin Abbas itu gubernur di Basrah. Adiknya namanya Ubaidullah bin Abbas jadi gubernur di Palestina. Kemudian adiknya lagi Qasam bin Abbas menjadi gubernur di Bahrain. Kemudian Ma'bad bin Abdillah, ini putra ragilnya, itu jadi gubernur di Mekah. Di mana? Di Mekah. Ya, Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis termasuk paling banyak. Ya, yang nomor 1 yang paling terkenal kan siapa? Iya, Abu Hurairah itu nomor 1. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Lebih dari 2.600 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya. Saya mendengar Rasulullah yaqulu ingkang dawuh sapa Rasul bunia den dekaken didirikan apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase asas 5. Syahadati alla ilaha illallah, nyekseni satemene kelakuan iku la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis sholati, lan mendirikan salat, wa itaiz zakati, lan numekaken zakat, wa hajjil baiti, lan haji, wa shaumi Ramadan, lan poso Ramadan. Dari kelimanya itu kita sudah menjelaskan panjang lebar, ya. Panjang kali lebar berarti luas. Ya, sampai dibilang arba'in rasa arba'mi'ah. Ada kritik masuk begitu. Kita menerangkan tentang akhbirni adil Islam, akhbirni adil iman dulu dia. Kita jelaskan. Tetapi begini, kalau Islam itu formatnya, kemudian Islam itu mengikuti sebuah ta'rif, ya, bukan lagi secara etimologi, bukan hanya bahasa, tetapi sudah menjadi hakikat Islam itu apa, akan disebut dia didirikan atas 5. Pertama syahadat. Syahadat itu berarti setiap seorang muslim tidak boleh sedikit pun berpaling dari syahadat. Kemudian ada yang sholat, kan rutinan harian, gitu kan, ya. Wa iqamis shalah, kemudian wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat tertentu. Ada yang 1 tahun, ada yang yaumul hasad, pada waktu panen. Kemudian ada haji yang seumur hidup kewajibannya cuma 1 kali. Kemudian ada puasa Ramadan yang yang kewajibannya adalah berulang-ulang setiap tahun, ya kan, pas. Jadi ada harian, kemudian ada tahunan yang berulang-ulang, ada yang seumur hidup, ada yang selalu melekat pada diri seorang muslim. Sekarang kalau demikian, lalu bagaimana dengan orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Islam dikatakan
sebagai sebuah semacam definisi Islam itu adalah bersaksi, ya, tidak ada yang berhak disembah secara hak sama sekali kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Padahal ayah ibu Nabi pada saat wafat, Rasulullah tentu saja belum menjadi Rasul. Karena Rasulullah itu diangkat pada usia 40 tahun. Kemudian fatarul wahyu, wahyu itu terhenti selama 2-3 tahun. Kemudian ada ayat, ada surat yang turun setelah itu, ya. Makanya Murabbi Ruhina Mbah Yaimun Zubair dawaken nggih, Fatihah 7 itu angka keramat, nggih. Angka apa? Keramat. Karena 7 itu dikatakan oleh beliau, umirtu an asjuda ala sab'ati adum, aku diperintah sujud, kata hadis kan 7 tulang. Termasuk orang disuruh mulai sholat, ya, muru auladakum bis sholati li sab'in, perintahkan anakmu sholat sudah masuk usia 7 tahun, kan 7. Ya. Yang namanya walimatut tasmiyah dalam definisinya itu adalah anak yang diselamati yaumas sabi' min wiladati, hari ke-7. Nek wong mati dipitoni, wis tau dipitoni dereng. Termasuk orang yang hamil masuk pada usia 7 bulan. Maka beliau dawakan, ya, ketika Hawa itu usia kandungannya besar, walamma asqalat, beliau mengutip dari Al-Qur'an, walamma asqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ayatnya diawali falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih. Beliau mengartikan, ya, ketika Adam nungkepi Hawa, lah berarti tungkepi terus ditingkepi. Jadi wong lanang kok aja mau iso nungkepi, tapi kudu iso ningkepi, itu namanya tanggung jawab. Hamalat hamlan khafifa famarat bih, tidak terasa. Kalau ibu sekarang kan sering tanda-tandanya itu apa? Nyidam gitu, ya. Nyidam, usum duren jaluk nanas, usum nanas jaluk tebu. Ya, kadang-kadang mambu sate mutah, senengannya mambu kelek. 7. Nah, 7 itu kata beliau ditambah 7 14. Ya. Umur 14 tahun harus sudah keluar dari MI. Ya, kata beliau 14 tahun MI rumah tua bocah goblok ya. Kemudian ditambah 7 lagi 21, berarti harus keluar sekolah di Aliyah. 21 tambah 7 ketemu 28. Kalau kuliah ya sarjana, kalau tidak ya sudah menikah. Kalau 28 belum menikah niku Masya Allah la ulai wa la ilaha. Kata beliau la ngalor wa la ngidul, la mendur wa la mengisor. Kemudian ditambah 7 lagi 35, kata beliau orang harus sudah punya pekerjaan. Nah, 35 ditambah 7 ketemu 42. Karena SK Nabi itu usia 40, kemudian fatrah, masa kosong. Setelah itu 2 atau 3 tahun turun kembali, berarti SK tentang pengakuan untuk memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dalam bentuk media perjuangan. Itu kata dawuhnya beliau pada usia tadi yang disebut dengan 7. Ya. 7. Kata istri saya, Mbak Bisri juga begitu. Kalau zuriyahnya menikah itu sebaiknya tanggal 7, 17 atau 17. Nah, abah niki 17. 17. Ya, 17 Saban. Waringo terus poso prei. Itu 17, 17 hitungan Hijriah. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang begini. Lalu bagaimana dengan kedua beliau yang sudah wafat? Padahal beliau kan belum mengakui putranya sebagai Rasul, tentu saja. Karena apa? Karena ketika itu beliau sudah wafat. Apalagi Abdullah itu, Sayyid Abdullah wafatnya pada waktu Rasulullah masih dalam kandungan. Ya, bagaimana? Ini pernah dalam satu hiwar, ya, Abah dengan teman-teman dari Ghana waktu itu, ada 6 orang membahas masalah ini. Ada salah satu orang mudaris, ya, seorang mudaris Jami'ah itu, dosen, menyampaikan bahwa orang tua Nabi
masuk dalam kelompok fatrah. Saya pikir orang berakal tidak mungkin mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu kafir. Kalau ada yang mengatakan begini, kalau ada yang mengatakan begitu, saya meminjam istilahnya dalam kitab Kasyfut Tabarinya Mbah Fadl itu, ya, fatahhir famak, sucikan dulu mulutmu. Nah, kalau mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu adalah kafir. Ini orang yang kurang akal kalau mengatakan begitu. Tapi yang mendekatinya begini. Dosen saya mengatakan begini. Rasulullah itu orang tuanya disebut hidup pada masa fatrah. Masa fatrah itu masa antara dua nabi yang ajarannya belum sampai. Nah, dalam hadis-hadis bahwa orang yang hidup di masa fatrah itu mereka dimaukufkan besok di hari kiamat. Jadi mauqufuna ila ayyum tahanu yaumal qiyamah. Urusannya diberhentikan sampai nanti pada hari kiamat. Faman ata'a minhum dakhalal jannah wa man 'asa minhum dakhalan nar. Kalau ada yang taat berarti dia masuk surga. Kalau tidak taat berarti dia masuk neraka. Kemudian pendapat kedua, ya, Mudaris waktu itu menyampaikan bahwa wafatnya kedua beliau, orang Ramane kalih ibundanya Rasulullah itu pada waktu hadas satu sin. Jadi pada waktu masih usia sangat muda. Karena Abdullah wafat, Sayyid Abdullah wafat itu usia 18 tahun. Ibunya Rasulullah wafat dalam usia masuk 20 tahun. Karena itulah maka disebutkan la yu'adzabu, ya, wa yadkhulul jannah. Orang-orang seperti ini dia tidak disiksa, tidak diadab, dan mereka masuk surga. Kalau orang yang hidup masa fatrah, Al-Quran jelas mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Aku tidak akan mengazab sampai Rasul itu datang. Tapi teman-teman itu merasa janggal karena Al-Quran juga mengatakan walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Setiap umat itu pasti dikirimkan nabi. Jadi persoalannya kalau nabi itu, kata Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yub'atsu liqaumihi wa bu'istu likafatin nas. Kalau saya, kata Rasul, diutus untuk seluruh manusia, tapi nabi-nabi sebelumku hanya kaumnya. Kan kita jadi bingung, orang masa jahiliyah itu umatnya siapa? Kan gitu, masa jahiliyah ini umatnya siapa? Makanya di sini teman-teman dan termasuk saya mencari, berbagi. Waktu itu saya masuk di 2 perpustakaan mencari lebih dari, ingat saya, sampai 20 kitab. Saya kalau masih ada beberapa yang saya ingat karena itu hiwar saya dengan teman-teman dari Ghana, dari Afrika itu, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya Imam Tabrani sendiri. Ya, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pada waktu keluar itu dalam keadaan kaiban hazinan, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ngenes gitu ya. Kemudian faraja'a masruran, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah datang dalam keadaan apa? Senang. Ditanya, kenapa baginda seperti ini? Beliau menjawab, sa'altu rabbi fa ahyali ummi. Aku mohon kepada orang tua, memohon kepada Allah agar menghidupkan ibuku. Menghidupkan siapa? Ummu. Ya. Setelah dihidupkan, fa'amanat bi faraddaha. Kemudian ibunya beriman, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, kemudian kembali. Nah, sekarang ada yang lebih pas lagi, yaitu riwayat dari Abu Hafs bin Syahin. Itu menceritakan juga riwayat dari Aisyah bahwa bukan hanya ibunya tetapi dua-duanya, ayah dan ibu, dan itu terjadi pada waktu Hajjatul Wada, pada waktu haji wada, itu dua-duanya. Nah, hadis-hadis yang menceritakan tentang Rasulullah memohon kepada Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan dan kemudian kedua orang tuanya beriman mengakui kerasulan Nabi Muhammad, itu kalau tidak salah
ya, Abah mendapatkan ada lebih dari 9 para hufat yang mengakui hadis ini kesahihannya. Makanya Imam Az-Zarqani mengatakan hadis ini, al-ahadis di sini adalah ghairu dha'ifah. Beberapa hadis tentang itu tidaklah lemah karena dikuatkan oleh para hufat. Ya, seingat Abah ada Abu Bakar Al-Baghdadi, kemudian Muhibbuddin At-Tabari, ya. Itu mengakui hadis itu, termasuk Imam Al-Qurtubi, termasuk Abul Qasim Ibnu Asakir. Itu kan top-top semua, ya. Abul Qasim Ibnu Asakir. Kemudian Imam Nasiruddin, ya. Itu semua adalah para hufat yang mengakui hadis itu. Makanya itu yang Abah pegang. Maka sampai hari ini Abah berkeyakinan bahwa orang tua Rasulullah itu adalah muslim dan mukmin. Ya, bukan dalam masa fatrah. Karena kalau masa fatrah itu kejanggalannya kan begini. Ketika Rasulullah diangkat, SK-nya turun di Gua Hira yang mengatakan dalam Jawahir Bukhari itu Iqra. Nabi menjawab ma ana biqari faghattau fa arsalahu wa qala fi marratin saniyah, pada kedua Iqra kedua kali, sampai ketiga Iqra, sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan Nabi belum mengerti bahwa dirinya itu nabi, itu SK itu belum tahu. Jadi nggak diberitahu SK pengangkatan, nggak begitu. Kemudian Nabi kembali dalam keadaan apa? Yarjufu fuadu, hatinya bergetar takut. Beliau masuk ke rumah mengatakan zamiluni kemulono, ya, aku kemuli, ya, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut atas diri saya, wah wedi kabeh aku, ya. Di saat seperti ini istrinya Sayyidah Khadijah menghibur, wallahi la yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan, ya, menghina kamu, merendahkan kamu, medeni kamu, dalam arti banyak la yukhzi itu selama-lamanya. Kemudian diberi alasan innaka latasirur rahim wa tuqrid dhaif, ya, kan ada dalam hadis Jawahirul Bukhari, ya, wa tu'inu ala nawaibil haqqi dan sebagainya itu. Khadijah, makanya kalau ada suami itu risau, istrinya yang menghibur. Kalau ada istri yang risau, suaminya menghibur, gitu. Jadi kanjeng sing lanang bingung, piye ki piye, mau mboten napa-napa. Wedok ngono. Nah, sing wedok ngono ku piye wis lanang, ya ora apa-apa lah kok ngene-ngene, direndahkan. Dadi ora kok direndahkan, diarem-arem. Ora kok sing wedok bingung, piye ku piye, sing lanang, lho yo piye lah. Tapi waktu itu Sayyidah Khadijah juga sebenarnya beliau mengkhawatirkan, kalau tidak beliau tidak mungkinlah datang kepada saudara sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal digambarkan dalam hadis itu adalah imro'an qad tanassara fil jahiliyah. Qad tanassara, dia sudah Nasrani pada masa jahiliyah. Artinya Nasrani di sini mengambil dari kata ketika Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapa penolongku kepada Allah, ya, faqala al-hawariyun nahnu ansarullah. Makanya saya lebih suka mengatakan bahwa semua agama Nabi itu adalah tauhid. Ya, agama apa? Tauhid. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya tauhid. Sebab kalau Islam itu dianggap sebagai agama formal waktu itu, lalu bagaimana dengan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim? Ya, umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim kan tidak mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa anna Ibrahim kan. Lah kalau definisi Islam itu adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Hanya namanya definisi kan seperti itu. Berarti umat dulu bagaimana? Umat dulu belum menyatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi menyaksikan nabinya masing-masing. Makanya disebutkan agamanya adalah agama tauhid, ya. Itu ada dalam penjelasan. Agamanya adalah agama tauhid. Sejak Nabi Isa pengikutnya agamanya tauhid. Makanya dalam Jawahir Bukhari ketika menyebutkan wa kana imro'an qad tanassara, maka di sana ada footnote, ada catatan kaki. Kalau Abah tidak salah, dikatakan taraka ibadatal ausan. Waraqah bin Naufal itu meninggalkan menyembah arca karena dia adalah mengikuti agama tauhid sejak Nabi Isa, sejak Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan beliau dikatakan dalam hadis adalah orang yang
sangat tua, syekhon kabiron qad ama. Nah, dalam kata-kata Arab kalau syekhon kabiron qad ama itu berarti orangnya buta akibat dari usia yang sangat tua karena usianya sudah di atas 90 tahun. Berarti ketika Rasulullah itu lahir atau wafatnya kedua orang tua Rasulullah, waktu itu Waraqah sudah berusia 50 tahun ke atas. Itu loh. Masa kalah keimanannya dengan Waraqah? Tidak mungkinlah kedua orang tua Nabi, karena kedua orang tua Nabi itu ya, Imam Ibnu Hajar, Imam As-Sayuti itu menjelaskan dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisum bil mu'minina raufur rahim, itu disebutkan khairul khaliqati aban wa umman, orang yang terbaik dari makhluk semuanya ayahnya dan ibunya. Wa azkahum nasabaw wa hasaba, dan yang terbaik nasab dan keturunannya. Maka tidak mungkin dong kalah dengan Waraqah bin Naufal, walaupun Waraqah bin Naufal dikatakan yaktubu bil ibrani ya. Makanya ketika dibawa ke Waraqah, kemudian Rasulullah menceritakan peristiwanya, Waraqah langsung faham karena dia faham sekali dengan kitab Injil, dia ahlul kitab. Maka Waraqah mengatakan apa? Hadza an-namus alladzi nazzalallahu ala Musa, ini Jibril gitu. Karena tuh ceritanya kok persis, berarti ini Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihis salam. Ya. Lalu Waraqah mengatakan, ya laitani fiha jada'an, ya laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih kuat dan aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Wah, Nabi mengatakan awamukhriji-yahum, apakah mereka mengeluarkan saya atas alasan apa? Waraqah tidak menyebutkan alasannya. Dia cuma mengatakan apa? Lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta illa udiya. Tidak ada seorang laki-laki yang datang membawa perkabaran seperti engkau kecuali dia diusir dari tempat tinggalnya. Karena nabi-nabi yang dulu juga seperti itu. Nah, itu Waraqah. Nah, kalau Rasulullah itu berkeyakinan nasabnya terbaik, tidak turunnya terbaik, dan yang paling suci keturunannya baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu, maka hadis-hadis yang dikatakan oleh para hufad itu hakul yakin menurut saya itu benar, karena dikuatkan. Saya menemukan 9, itu baru saya, belum lagi nanti kalau misalnya dicari ya. Makanya saya akan agak lupa ya kalau spontan, tapi Bunyai Khoridah garwane Pak Yai Mudrik, pengasuh pondok mana Tegal, ya, itu saya agak kenal tuh, agak kenal sama Bunyai Khoridah itu, yang mengatakan, kak mau damel laptop menurut kak, saya itu senang-senang saja pakai laptop karena nanti punya santri yang pinter-pinter tinggal nyetel kan, cuma saya itu kan pernah gitu ya dolanan laptop kan, saya nggak tahu anak saya yang kecil mana itu, kemudian datang anak saya lagi, dia mengatakan apa, ih kayak Tukul Arwana. Mulai saat itu kalau saya menghadapi laptop itu saya berpikir kembali ke lab kayak Tukul Arwana. Waktu itu kan Tukul lagi boomingnya gitu ya. Seandainya diurutkan gitu, saya menemukan lebih dari 9 para hufad yang mengakui hadis bahwa ayah dan ibu Rasulullah itu atas doa Nabi dihidupkan lagi oleh Allah. Dan itu bukan hal pertama Nabi bisa berkomunikasi dengan mayit. Itu dihidupkan kembali faraddahuma. Itu kalau Abu Hafs mengatakan, Abu Hafs bin Syahin mengatakan kedua orang tuanya. Hadis dari Tabarani adalah doa Nabi itu mengatakan ibu. Jadi ibu saya gitu ya. Sa'altu rabbi fa ahyali ummi fa amanat bi faraddaha. Itu tidak hal-hal pertama. Misalnya begini. Suatu saat pernah ada sahabat gitu ya, kepaten putrane susah, nangis terus, sedih, akhirnya matur kepada Rasulullah, kanjeng Nabi nangisnya. Ya saya yuk di kuburan di diparani. Nabi berdiri di atas kuburannya. Nabi lalu memanggil, bocah, ini anak kecil perempuan ya. Nabi mengatakan apa? Aturidina an aruddaki ila abawik. Tanya. Nak,
Jawab, dalam. Labbaik ya Rasulullah, sampai nyembelayu kuburan muni ya. Aturidina an aruddaki ila abawik, kata Nabi, kamu ingin enggak kalau saya hidupkan kembali biidznillah, kembali ke orang tua? Dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ya, la hajata li fi abawayya. Saya enggak ada hajat sama orang tua saya. Laqad wajadtu ma'idallahi khairan minhuma. Aku telah menemukan sesuatu yang indah di sisi Tuhanku lebih dari sekedar apa yang dimiliki orang tua saya. Mboten ya. Oh, jangan Nabi lo ya kan ora pengen orang tuanya marem ya. Dadi nek sampean pengen ketemu ya nyusul ngono ya. Aja wae sing kan. Kemudian ini keyakinan. Makanya kalau ada santri Abah mengatakan bahwa orang tua Rasulullah kafir, harus keluar dari pondok. Harus keluar dari pondok. Tapi kalau mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu hidup pada masa fatrah, itu ya tidak apa-apa. Tapi hatiku gak patek ridho. Kenapa? Karena nasib keduanya itu kan mauqufun, ya. Dia dihentikan sampai datangnya hari kiamat. Kalau pada hari kiamat nanti kemudian mereka beriman, dimasukkan ke surga. Faina asa minhum, kalau ada yang maksiat dari mereka maka dimasukkan ke dalam neraka. Masa orang tua Nabi kok ditaklek seperti itu ya. Tapi memang ada sabil, ada jalan jawaban dari arah situ. Nah, yang keempat ini juga mirip dan saya juga percaya bahwa orang tua Nabi itu ala dinit tauhid. Dia hidup dalam agama tauhid. Sebagaimana Waraqah bin Naufal. Cuma janggalnya dalam hadis Waraqah dikatakan Qottan Nasoro. Ini ya, kalau Qottan Nasoronya siapa tadi? Waraqah bin Naufal itu tidak salah. Karena tadi itu adalah pengikutnya Nabi Isa yang tetap pada agama tauhid. Kalau Nabi Ibrahim dikatakan musliman, bagaimana itu? Dalam arti kepasrahan. Kalau konkretnya Islam dikatakan menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah sama sekali kecuali Allah, ya, dan sembah secara hak sama kecuali Allah, dan menyaksikan Muhammad Rasulullah, berarti orang tua Nabi pada pendapat yang ketiga tadi sudah mengakui keimanan Rasulullah. Imam Az-Zarqani hadis ini tidak dhaifah. Al-hadis ini tidak dikatakan dhaifah. Karena apa? Karena al-hadis yang saya ceritakan dari beberapa riwayat itu dikuatkan oleh para hufadul hadis. Ya. Insya Allah yang benar orang tua Nabi adalah muslim. Ya. Atau paling tidak dalam agama tauhid. Ini yang kemarin kan sudah saya terangkan semua ya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Itu juga sudah saya jelaskan. Lalu jelaskan apa lagi? Gini. Ada sholat Jumat. Sholat apa? Jumat. Maksudnya mana? Sama atau mikir ngono ya. Mendirikan sholat ini sholat 5 waktu napa sholat kalau sholat 5 waktu mikir lah Jumatan piye. Aku ate nek santri sering kali Jumatan mergo dikatakan iqamah sholat itu sholat apa? Sholat 5 waktu. Ya, kamu berpendapat gimana tentang sholat Jumat? Ya, itu Imam Suyuti dalam Al-Asbah wa Nadhair dalam kitab Qawaidul Fiqh menjelaskan panjang lebar tentang sholat Jumat itu. Apakah sholat duhur yang dikosor ataukah sholat yang mandiri dengan sendiri yang menggugurkan kewajiban duhur? Ya, ada yang mengatakan bahwa Jumat itu adalah aslinya duhur yang dikosor. Itu maziyah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang mengatakan sholat Jumat itu adalah sholat yang mandiri kewajibannya. Dia bisa menggugurkan duhur. Tetapi kalau ada udzur dari sholat Jumat, dia wajib melaksanakan sholat duhur. Makanya Jumatan rokaatul loro kok keri, kan kemudian dia sholat menjadi 4. Yang disebut dalam istilah sholat wala nawa wala sholat. Ya niatnya Jumatan tapi sholatnya papat tapi kok niatnya Jumatan. Mana yang lebih unggul? Mana yang lebih unggul dari dua pendapat? Duhur yang dikosor atau sholat mandiri? Jawabnya,
tidak bisa dikatakan yang lebih unggul, ya. Kenapa? Karena furuknya berbeda. Perbedaannya pada apa? Kalau kamu pergi jauh, kalau engkau berpendapat bahwa sholat Jumat adalah dur yang dikosor, maka boleh menjamak dengan asar, karena itu ada nasnya. Tapi kalau berpendapat bahwa sholat Jumat sholat yang mandiri yang menggugurkan sholat duhur, berarti tidak bisa dijamak dengan sholat asar, karena nggak ada keterangan asar dijamak sama Jumat. Jumatan itu nggak ada. Ya, itu kalau kalian semua besok suatu saat datang ke Madinah, ya, Madinah yang beneran, ya, Madinah yang negeri, ini yang Al-Madinah yang swasta gitu. Itu ada masjid namanya Masjid Al-Jumu, Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah, ya. Masjid Jum'ah itu ada yang mengatakan pertama yang melaksanakan atas perintah Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang mengatakan adalah Ibnu Zurarah, namanya Abu Umamah. Tetapi menurut pendapat yang kuat dalam sejarah itu, Rasulullah itu sampai di Kuba ketika hijrah, sampai di mana? Di Kuba, membangun masjid namanya Masjid Kuba. Ini masjid pertama, ya, sehingga turun ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa itu. Makanya Rasulullah dalam hadis Bukhari setiap hari Sabtu masyian au raqiban, berjalan atau naik kendaraan, dia datang ke sana. Untuk apa? Untuk ngalap berkahnya turun ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Ini masjid pertama yang dibikin oleh Rasul. Kemudian beliau menetap 4 hari, kan Rabunya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat Rasulullah dengan para sahabatnya berangkat menuju ke Yasrib. Ketika berangkat ke Yasrib dari 4 kilo dalam Sirah Nabawiyah itu, tapi hitungannya pakai mil, itu kemudian Rasulullah datang di sebuah tempat milik dari Bani Sulaim bin Auf. Salim. Nah, Salim. Iya maaf. Bani Salim bin Auf, ya, Bani Salim bin Auf. Itu kemudian ada perintah melaksanakan salat Jumat di sana. Makanya ayatnya idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dipilih hari Jumat karena hari perkumpulan. Karena dulu juga seperti itu. Cuma namanya itu apa ya? Bukan Jum'ah, ya, Pak. Al-Arubah. Al-Arubah, ya. Dulu namanya Al-Arubah. Yang menciptakan ini, istilah dari Al-Arubah itu adalah nenek moyang Nabi. Nenek moyang Nabi. Pada siapa? Yaitu Rasulullah bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Ka'ab bin Lu'ay itulah yang membuat istilah namanya Yaumul Arubah, yaitu hari kasih sayang. Kemudian mereka berkumpul. Ya, itu ada dalam kitab Raudhul Anuf itu, ya. Abu Qasim As-Suhaili. Raudhul Anuf. Abu Qasim As-Suhaili itu pertama. Nah, hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ada yang gini. Saya kan suatu saat pernah menyuruh Umi untuk telepon ke Romo Ahmad. Ini sebaiknya kalau nyemplong misalnya tuh sebaiknya hari apa. Ya, ada tamu wali murid mengatakan sedoyo dino lak sae. Memang iya, karena ada Imam Khalil mengatakan la tu'adil ayyam fatu'adiyak. Kuwi ku aja musuhi dino, mundak dimusuhi karo dino. Kuwi ora usah muni aku ku nek Senin apes, aku nek Jumat legi mesti geblak. Aku ora usah ngono. La tu'adil ayyam fatu'adiyak. Kau jangan musuhi dino, karena hari itu hidup dan dia bisa musuhi kamu. Tapi walaupun begitu, kenapa Abah tanya hari yang terbaik? Karena Allah pun menentukan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hadis Nabi mengatakan matahari terbit yang paling berkah pada waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu ada saat, ada waktu sedikit yang doa pasti dikabulkan. Sehingga para ulama ketika itu dirahasiakan, mereka menganggap oh ini waktunya duha, Jumat waktu ini. Kemudian antara dua khutbah, makanya berkhutbah kan khotibnya duduk kan semuanya berdoa, karena berkeyakinan waktu yang ijabah pada hari Jumat itu, waktu yang mustajab pada hari Jumat itu mabainal khutbatain. Allah juga menentukan misalnya begini, Innallaha ikhtara salasa asyarat fisanah. Allah itu memilih 10 dari 3 3 dari 10 atau 10 dari 3 ya.
ada 10, jumlahnya 3 yang dipilih oleh Allah, yaitu Asyru Al-Muharram, Asyru Dzulhijjah, dan Asyru Awakhir min Ramadan. 10 Dzulhijjah, 10 Muharram, dan 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kan misalnya Rasul juga dakwakan seperti itu, gitu. Seperti bulan, Allah juga menentukan inna iddatasyhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 yang terhormat. Nah, itu kan berarti kan ada gitu ya. Makanya kalau saya tanya begitu juga nggak salah. Wonten sing takon, "Oh, sura niku kenapa mboten asal kawin?" gitu. Aku ya sing apik aja sura. Wah, itu kan hadis-hadis Nabi, banyak para nabi yang menikah di bulan sura. Nah, tak jawab, "Lah aku kiai Jawa dudu kiai Arab." Karena kita menghormati, karena pada bulan Syura itu, Muharram itu terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali, ya, karamallahu wajhah itu. Makanya rasanya wong Jawa ora ilok lah waktunya wong napa ana wong kesedih putune Kanjeng Nabi mendapat musibah lalu kita tertawa-tawa, tapi ini tradisi dalam Jawa saja. Saya nggak tahu asal usulnya persisnya, saya nggak tahu, ya. Saya tanya hari apa yang baik ini hari ini, karena memang hari itu ada yang jaga gitu ya. Hari itu ada yang jaga. Ini tadi saya menerangkan apa? Tentang hari Jumat. Ya. Mendirikan sholat kemarin yang kita lewat adalah sholat Jumat. Wa ita'iz zakat wa hajjil baiti, sudah habis waktunya, nggih. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.